Baik, berikutnya, sebelum kita membahas mengenai multi-class logistic regression, eh, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu logistic regression. Apa itu regresi logistik atau logistic regression? Jadi, regresi logistik itu adalah metode statistik yang digunakan untuk klasifikasi biner. Misalnya memprediksi seorang menderita sakit tertentu, misalkan dia diabetes atau tidak diabetes, berdasarkan input gejalanya. Nah, jadi berbeda dengan regresi linear ya. Kalau regresi linear itu digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, seperti harga rumah, kemudian nilai peningkatan nilai dolar, ya, pe- kemudian saham, ya. Tapi kalau regresi logistik ini digunakan untuk memprediksi kategori, ya, sifatnya adalah variabelnya kategorikal. Misalkan spam atau bukan spam, sakit atau tidak sakit, ya, sehat atau tidak sehat dan seterusnya. Kenapa menggunakan logistic regression? Jadi kita mengetahui bahwa ada banyak topik penelitian dengan yang variabel dependennya itu terbatas. Variabel dependent itu adalah variabel yang berdiri sendiri, ya, yang tidak menyebabkan dipengaruhi oleh variabel lain. Misalnya contohnya dalam data pemungutan suara, morbiditas atau mortalitas, kemudian juga adanya partisipasi yang tidak berkesinambungan atau terdistribusi secara normal. Nah, di mana regresi logistik biner ini itu merupakan jenis analisis regresi yang variabel dependennya itu adalah variabel dummy yang diberi kode 0 atau 1. 0, misalkan di kasus pemungutan suara, 0 itu adalah tidak memilih, 1 memilih. Model dari probabilitas linier. Pada regresi logistik ini, dia menggunakan sebuah fungsi, yaitu Y sama dengan gamma ditambah dengan delta kali X, ya, kali X ditambah dengan E, di mana Y-nya ini mempunyai nilai 0 atau 1. Error di sini ini bersifat heteroskedastik, ya, di mana E atau error ini itu tidak terdistribusi normal karena Y hanya memiliki dua nilai. Jadi dia bukan sebuah model yang normal distribution, ya. Jadi mungkin mengingatkan yang dimaksud dengan normal distribution itu adalah distribusi yang bentuknya kurva lonceng atau kurva normal, ya. Probabilitas, di mana probabilitas ini juga diprediksi bisa lebih besar satu atau kurang dari satu. Misalkan ada kasus evakuasi akibat badai gitu ya, di mana misalkan ada pertanyaan apakah Anda atau kalian akan mengungsi dari rumah ke tempat yang lebih aman jika akan dikabarkan akan terjadi badai Dennis atau Floyd, ya. Di mana di sini ada pilihan satu yes, jadi outputnya itu bisa yes, bisa no, bisa don't know atau refuse. Di mana datanya di sini bentuknya seperti ini. Nah, evaluasinya ini gitu ya, itu bentuknya 0101. Ini adalah bentuk Y-nya. Mana nilainya adalah 0101. Sekarang kita akan berkenalan dengan logistic regression model atau yang disebut dengan logik, ya. Di mana model dari logistic regression ini berupa fungsi logaritma natural atau len, ya, logaritma natural dari
P dibagi dengan 1 min P sama dengan alfa ditambah beta X ditambah E. P sendiri adalah probabilitas atau peluang terjadinya sebuah peristiwa di mana probabilitas Y sama dengan 1. Gitu ya. Jadi P itu adalah peluang untuk Y sama dengan 1. Berarti 1 min P itu adalah peluang untuk Y sama dengan 0. Karena kita di sini hanya punya dua nilai untuk Y, yaitu 0 atau 1. Ya. Maka P dibagi dengan 1 min P itu disebut dengan odds ratio. P dibagi dengan 1 min P. Jadi saya ulang lagi, P ini adalah probabilitas Y sama dengan 1, maka berapa probabilitas Y sama dengan 0? Ya berarti sama dengan 1 min P. Jadi 1 min P itu adalah probabilitas untuk Y sama dengan 0. Itu disebut dengan odds ratio ya. P dibagi dengan 1 min P itu disebut dengan odds ratio. Ya kan? Maka ln dari P dibagi dengan 1 min P ini disebut dengan logaritma odds ratio atau disingkat dengan logit. Jadi logit itu adalah logaritma odds ratio di mana dia dinyatakan sebagai ln logaritma natural dari P dibagi 1 min P. Nah, distribusi logistik ini membatasi probabilitas yang diperkirakan berada antara 0 dan 1. Jadi nilainya itu dia sebenarnya berbentuk sebuah distribusi logistik yang nilainya antara 0 dan 1. Sehingga perkiraan probabilitasnya itu dapat dituliskan sebagai probabilitas, nilai probabilitas itu sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponen, fungsi eksponensial, dari min alfa dikurangi ah, beta X. Nah, jika di mana jika alfa ditambah beta X itu sama dengan 0, maka probabilitasnya adalah setengah. Sedangkan kalau alfa ditambah beta X-nya sangat besar, maka P-nya itu akan mendekati nilai 1. Kebalikannya, ketika alfa ditambah beta X nilainya sangat kecil, maka P-nya itu akan mendekati nilai 0. Nah, inilah model eh, jadi logistik regression model. Jadi bentuknya seperti ini yang warna ungu ya, yang warna ungu. Atau kalau kita lihat perbandingan linear probabilitas dengan logit model itu adalah seperti ini. Baik, di sini kita nanti akan menggunakan namanya fungsi aktivasi yang disebut dengan fungsi aktivasi sigmoid. Apa itu fungsi aktivasi sigmoid? Fungsi sigmoid ini digunakan untuk mengubah output yang bentuknya adalah regresi linear menjadi nilai probabilitas antara 0 dan 1. Jadi dia kan dasarnya adalah regresi yang bentuknya adalah berupa fungsi regresi. Nah, ini oleh fungsi sigmoid ini dirubah menjadi nilai yang probabilitas 0 dan 1, antara 0 dan 1. Nah, bentuk dari fungsi aktivasi sigmoid adalah seperti ini. Sx sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min X. E ini adalah fungsi eksponensial. Nah, kalau kalian menggunakan eh, apa Excel itu kalian memasukkannya dengan menggunakan fungsi eksponensial dari min X gitu ya. Kalau di kalkulator itu kalian menggunakan E pangkat min X. Di mana jika outputnya mendekati 1, maka
Berarti output kelasnya adalah 1. Kalau output dari ini itu mendekati 0, maka kemungkinan besar kelasnya adalah 0. Jadi karena hanya punya dua kemungkinan kelas tadi. Baik. Nah, eh, apa itu maximum likelihood estimation? Nah, berbeda dengan regresi linear yang menggunakan metode least square error, ya. Maka di regresi logistik ini kita menggunakan metode yang disebut dengan maximum likelihood estimation untuk mendapatkan parameter terbaik. Maximum likelihood estimation atau kita singkat dengan MLE ini bertujuan untuk memaksimalkan probabilitas atau kemungkinan data yang diamati itu cocok dengan model yang dibangun. Jadi atau kita akan memaksimalkan probabilitas sehingga errornya menjadi lebih kecil. Optimasi yang digunakan di sini itu adalah eh, metode yang disebut dengan gradient descent atau penurunan gradien. Gradien itu nilai kemiringan kan ya. Jadi MLE ini adalah sebuah metode statistik untuk memperkirakan koefisien dari sebuah model. Jadi fungsi kemungkinan atau kita sebut L di sini ini mengukur probabilitas dari serangkaian nilai variabel yang bersifat dependen yaitu P1, P2 sampai dengan Pn di mana ini ada di dalam sebuah sampel atau data ya. Dirumuskan di sini L atau fungsi kemungkinan L itu adalah probabilitas dari P1 dikalikan P2 dikalikan P3 dikalikan dan seterusnya ini dan seterusnya ya. Gitu. Semakin tinggi L, ya, semakin tinggi nilai L, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk mengamati probabilitas tersebut di dalam sampel. Nah, MLI ini melibatkan dua koefisien ya. Jadi kita punya dua koefisien, pencarian koefisien dari alfa dan beta yang membuat logaritma likelihood itu LLL ini nilainya menjadi sebesar mungkin. Atau untuk menemukan koefisien yang membuat minus 2 kali LL. Itu sekecil mungkin. Jadi mencari bagaimana caranya LL itu menjadi sebesar mungkin. Atau kita juga bisa menggunakan minus 2 LL-nya itu sekecil mungkin. Nah, estimasi likelihood maximum atau maximum likelihood estimation atau MLE, ini MLE ya. Ini digunakan untuk memecahkan kondisi tertentu di mana Y dikurangi dengan probabilitas sama dengan 1, Y yaitu output, dikurangi dengan probabilitas Y sama dengan 1 untuk seluruh XI sama dengan 0. Ya, untuk seluruh XI itu sama dengan 0. Jadi itu dijumlahkan dari semua pengamatan atau semua data. Pengamatan ini maksudnya data ya, data ke I, data ke ini, data ke satu, data kedua sampai dengan data yang ke N. Nah, bagaimana menginterpretasikan koefisien-koefisien tadi kan alfa, beta tadi ya? Jika fungsi logit ya, masih ingat ya fungsi logit, len probabilitas dibagi dengan 1, main probabilitas, itu sama dengan alfa ditambah dengan beta X ditambah dengan E, maka koefisien kemiringan atau slope koefisien, kemiringan itu kan ini, ya, beta. Kenapa disebut fungsi koefisien? Masih ingat fungsi linear? Itu kan sama dengan Y sama dengan MX plus C gitu ya. MX inilah yang menunjukkan
M inilah yang menunjukkan kemiringannya. Sedangkan alfanya itu adalah biasnya ya, biasnya atau C-nya. Jadi ini kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini ya. Maka betanya ini disebut dengan slope koefisien yang diartikan sebagai tingkat perubahan log odds, logaritma odds sebagai perubahan X ya. Kemudian jika ini ya, jika dia pertama bentuknya seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua, jika P itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponen, fungsi eksponen dari minus alfa dikurangi minus beta X, ya, maka dampak marginal dari perubahan X, marginal itu perbedaan ya, terhadap probabilitas, itu adalah beta dikalikan P dibagi dengan beta dikalikan X itu sama dengan fungsi ya dari beta X dikalikan dengan beta. Interpretasi dari koefisien logit ini biasanya lebih intuitif ya. Itu disebut dengan odds ratio. Terjadi jika P dibagi dengan 1P itu sama dengan eksponen dari alfa ditambah dengan beta X. Eksponen dari beta sendiri itu adalah dia mempunyai pengaruh variabel independen terhadap odds ratio.